وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ورسول بعد أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama temanku semuanya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat ihsan sampai kita bisa berada pada saat hari ini dengan senyum, dengan semua rasa yang kita rasakan dan kegembiraan yang kita rasakan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang pada saat ini, dari zaman dulu yang adanya namanya onta dan sekarang udah berubah menjadi Toyota, dan dulu zaman mengirim pesan pakai burung merpati dan telepati yang lainnya, dan sekarang kita ada mengenal namanya sosmed, Facebook, WA, Instagram dan lain-lainnya. Di sini teman-temanku, saya Fadli Ramadanul Afla, saya dari kelas 1E dari UIN Sultan Syarif Qasim akan menjelaskan sedikit sejarah pendidikan Islam, yaitu kurikulum dan pola perkembangan ilmu pada masa klasik zaman keemasan Islam. Di sini kita harus mengetahui apa itu kurikulum dulu. Dalam bahasa Arab, kurikulum dikenal dengan kata manhaj yang berarti jalan yang terang atau jalan yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka manhaj adalah jalan yang terang yang dilalui pendidikan dengan makna yang dididik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap. Kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurir, yang berarti lapangan perlombaan. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematis atas dasar-dasar norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidik-pendidiknya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan isi bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik beserta metode penilaian pembelajaran yang dapat mengantarkan peserta didik untuk menjadi lebih baik. Pendidik Islam adalah pendidik yang falsafah, dasar, dan tujuan serta teori-teori yang dibangun untuk melaksanakan praktek pendidikan didasarkan nilai-nilai dasar Islam yang terkadang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di sana terkandung semua pelajaran dan cara-cara mendidik anak-anak. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan kurikulum pendidikan Islam merupakan serangkaian komponen pembelajaran yang digerakkan untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan perencanaan dan sistem pembelajaran yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sempurna berdasarkan pada nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam Al-Quran, hadis. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan menyebabkan luasnya cakupan kajian kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam masa Rasulullah SAW. Di sini kita akan menjelas kurikulum pada masa Rasulullah SAW. Mengidentifikasi kurikulum pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah terasa sangat sulit karena beliau mengajar pada lembaga kehidupan manusia yang belum ada ketentuan yang baik di tempat keramaian orang-orang maupun di tempat yang sepi seperti di rumah, di masjid, di jalan, di pasar dan lain sebagainya. Periode Mekah sebelum Nabi pergi berhijrah di Madinah dan periode Madinah setelah Nabi pergi berhijrah di Madinah. Kita akan membahas tentang periode Mekah. Secara umum tujuan pendidikan di Mekah berlangsung sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Pendidikan yang berlangsung di Mekah dapat diketahui melalui visi, misi, tujuan, sasaran, kurikulum, metode, pendekatan dalam pembelajaran Mekah dalam membentuk tujuan manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia sebagai landasan bagi mereka dalam menjalani kehidupan sosial mereka. Adapun tujuan pendidikan secara khusus dalam bertujuan agar manusia dapat bertingkah laku mulia dan menjauhi tingkah laku yang jahat. Tujuan ini didasarkan pada konteks keadaan sosial masyarakat Mekah yang ketika itu masih dalam proses awal keislaman dan masyarakat pendidikan Rasulullah SAW pada periode Mekah ini ada 3 hal, yaitu akidah, yaitu artinya keimanan, akhlak, dan Al-Quran. Akidah keimanan
Materi yang diajarkan menitik beratkan pada masalah teologi dan ibadah yang meliputi iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhir, serta amal ibadah yaitu sholat, akhlak. Menurut Mahmud Yunus, materi pendidikan akhlak ini bertujuan agar manusia. Oke, sekarang kita akan membahas kurikulum pada masa Rasulullah SAW, 12 sebelum Hijriah sampai dengan 11 sebelum Hijriah, atau 611 sampai dengan 632 Masehi pada masa Mekah. Tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia sebagai landasan bagi mereka dalam menjalani kehidupan sosial. Adapun tujuan pendidik secara khusus adalah bertujuan agar manusia dapat bertingkah laku mulia dan menjauhi tingkah laku jahat. Materi yang diajarkan adalah akidah keimanan, akhlak dan Al-Quran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pidato, ceramah, keteladanan, dan pembiasaan dan hafalan. Hasil pembelajaran mampu membaca dan menghafal Al-Quran serta dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Lembaga pendidikan yang digunakan berupa rumah Dar Al-Arqam, yaitu Kutab, Madinah. Tujuan pembinaan pendidikan sosial dan politik dijiwai yaitu pada masa Madinah. Sekarang kita menjelaskan yaitu pada masa Madinah. Jadi tujuan pembinaan pendidikan sosial dan politik dijiwai dengan tauhid, sehingga akhirnya tingkah laku. Metode pembelajaran yang digunakan pada waktu itu yaitu berupa ceramah, menulis, membaca hafalan, berhitung, keteladanan dan klasikal halaqah, berdebat dan tukar pikiran, yaitu menukar informasi dan hal lainnya. Hasil pembelajaran diharapkan terdapat banyak ulama yang mahir dalam banyak sidang atau banyak bidang yang lainnya, atau mampu menguasai ilmuwan dan ilmu agama seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusi, Al-Ghazali, dan lain-lain. Lembaga pendidikan yang digunakan berupa rumah, kutab, masjid, perpustakaan, istana, albimaristan, toko buku, rumah para ulama, sanggar sastra, madrasah, ribat, perpustakaan, dan observatorium. Madrasah, ribat, perpustakaan, dan observatorium, dan azawiyah. Mungkin inilah salah satu pembahasan yang saya bahas, yaitu tentang kurikulum pada masa keemasan Islam. Oke. Mungkin jika ada kata-kata salah dari saya tersendiri, saya Fadli Ramadanul Afla meminta maaf sebesar-besarnya jika saya memiliki kata-kata yang salah. Mungkin sekian dari saya. Walahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.